Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Anissa, 18025424501, jurusan Sosial Ekonomi Perikanan. Nah, di sini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang proses tahapan budidaya ikan air tawar, yaitu ikan nila gip. Yang dimana pertama akan dibahaskan oleh saya sendiri, yang kedua Ervina Novitasari, yang ketiga Budianto, yang keempat Mesa Ridani, dan yang kelima itu Tante Sirpani. Di sini saya akan menjelaskan nila gip. Nila gip ini merupakan bentuk dari perkembangan dari jenis ikan nila dengan varietas baru yang unggul. Maksud dari jenis nila gip itu sendiri yaitu genetik yang merupakan hasil persilangan dari beberapa varietas nila di berbagai dunia. Hingga kini, varietas nila baru ini sudah disebarluaskan ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Jika dibandingkan dengan nila lokal, nila gip memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama yaitu ukuran kepala nila gip relatif lebih kecil dibandingkan dengan ukuran kepala nila lokal. Yang kedua, ukuran mata nila gip cukup besar jika dibandingkan dengan ukuran mata nila lokal. Warna tubuh nila gip hitam keputihan dan bagian bawah tutup insangnya berwarna putih, sedangkan nila lokal berwarna putih. Hanya itu yang bisa saya jelaskan dan saya kembalikan yang pembahas kedua yaitu Ervina Novitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervina Novitasari. Di sini saya akan membahas tentang tahapan budidaya ikan nila gip. Yang pertama itu persiapan wadah, persiapan kolam untuk indukan, pemijahan, pendederan, pemeliharaan larva, pembesaran kolam, pembenihan, faktor tanah sebagai dasar kolam, faktor lingkungan sumber air, faktor kualitas air. Yang kedua ada pemijahan. Induk betina yang akan dipijahkan sebaiknya telah mencapai berat 200-250 gram, sedangkan jantan 250-300 gram. Diperlukan 2 kolam untuk memisahkan indukan betina dan indukan jantan. Kepadatan kolam untuk pemeliharaan induk 3-5 ekor meter persegi. Air dibuang dari kolam jantan tidak boleh masuk ke kolam betina, juga sebaliknya. Ini berguna untuk menghindari perkawinan liar. Tempatnya harus yang tenang, tidak terganggu oleh suara keras karena induk ikan butuh ketenangan untuk pemijahan yang sempurna. Yang ketiga, pemeliharaan larva. Larva ikan yang baru menetas akan berenang ke pinggir kolam. Segera ambil dengan saringan halus dan pindahkan ke tempat pemeliharaan larva. Untuk pemeliharaan larva yang baru menetas sebaiknya memiliki tempat khusus, sedangkan pemindahan dilakukan jika larva berumur 5-7 hari. Pemeliharaan larva dapat digunakan hapa, kolam tembok, kontainer plastik, dan akuarium. Kepadatan kolam yang digunakan tidak lebih dari 200-500 ekor meter persegi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang tentang pendederan. Yang pertama itu pendederan. Saat pendederan larva akan memakan waktu sekitar 3 atau 4 minggu, yaitu hingga sampai larva ukuran 2 atau 3 cm. Yang kedua, larva yang sudah sampai ukuran tersebut harus secepatnya ditempat pada kolam pendederan selanjutnya, karena kapasitas tampung kolam larva sudah tidak cukup layak lagi untuk ukuran tersebut. Yang pembesaran. Sistem pemeliharaan adalah sistem pemeliharaan ikan yang modern. Produksi ikan tinggi sampai sangat tinggi, disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, pergantian air dapat dilakukan sesering mungkin sesuai dengan tingkat. Yang ketiga, pada usaha intensif, benih ikan nila yang dipelihara harus tunggal jantan. Pakan yang diberikan juga harus bermutu. Yang keempat, budidaya intensif bersifat padat modal, semakin tinggi produksi yang dilakukan. Yang pakan yang diberikan. Pakan yang diberikan untuk indukan harus mengandung protein tinggi, lebih dari 35. Berbeda dengan pakan ikan nila untuk pembesaran yang hanya membutuhkan protein sebesar 2%.
2%. Kadar protein yang tinggi harus supaya berkembang gonad maksimal. Yang ketiga itu jumlah pakan yang dibutuhkan untuk pemeliharaan induk sebanyak 3% dari bobot ikan per hari. Yang keempat itu selama masa pemeliharaan ini akan diberikan pakan tambahan berbentuk pelet sebanyak 3% sampai 5% per hari dari biomasa dan diberikan dengan frekuensi 3 kali sehari. Pakan tersebut harus berkualitas dengan komposisi protein minimal 25%. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tantri Silpani akan menjelaskan tentang proses panen pada ikan nila jenis gift. Cara panennya yaitu cara panen yang baik adalah dengan cara mengeringkan kolam secara bertahap. Dasar kolam yang di dekat pintu air dibuka dengan cekungan berbentuk kotak yang berukuran 2-3 meter kali 2 meter dengan kedalaman 2 cm. Kemudian ikan-ikan akan berkumpul di dalam cekungan. Pada saat pintu air dihalangi dengan papan agar air tidak habis. Selain itu, pintu kolam juga harus diberi saringan agar ikan tidak melompat keluar. Selanjutnya, ikan-ikan ditangkap dengan saser atau saringan maupun dengan jaring tangan dan dipindahkan ke dalam wadah-wadah penampung yang sudah disediakan. Kemudian ikan tidak boleh terlalu lama di dalam bak penampung, melainkan harus segera dikemas dan diangkut ke lokasi penjualan. Kantong-kantong plastik yang diberi oksigen, kemudian ikan dimasukkan ke dalamnya, lalu diangkut ke lokasi penjualan. Sekian proses panen yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penyakit dari ikan nila. Ikan nila dapat saja terserang hama dan penyakit, di mana penyakit pada ikan nila bisa ditularkan melalui aliran air, udara, dan dari kondisi lingkungan yang buruk. Beberapa hama ikan nila yang paling sering dijumpai dan mempunyai efek mematikan di antaranya 1. Notonecta, yaitu masyarakat Jawa Barat menyebutnya kebeasan atau menyerupai beras, karena terdapat bintik putih seperti beras. Hama ini menyerang benih ikan yang masih kecil. Yang kedua, larva sea beaster. Hama ini dikenal dengan nama ucrit, lebih mematikan dibandingkan Notonecta. Warnanya kehijauan dan dapat bergerak dengan cepat. Ucrit bila sudah dewasa akan bermetamorfosis menjadi kumbang yang bisa meloncat antar kolam. Yang ketiga, bercak merah. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Auromonas dan Pseudomonas. Dan analisis usaha dari ikan nila yang menjelaskan rincian biaya dan penerimaan dari proyek ikan nila ini selama masa panen 4 bulan, yaitu ada biaya, ada sewa kolam sekitar 5 tahun, beli benih, perawatan atau terpal atau jaring, tenaga kerja, pakan ikan, obat ikan, benefit, dan hasil panen ikan nila. Dan hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.